Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dinet Official. Seperti biasa saya selalu memberikan soal P3K Bidan, namun kali ini saya akan memberikan soal dan pembahasan tentang menopause ya teman-teman. Oke teman-teman, kita ke soal yang pertama. Seorang perempuan umur 45 tahun datang ke BPM mengeluh terlambat haid 2 bulan. Hasil anamnesis haid tidak teratur sejak 6 bulan terakhir. Akseptor AKDR, sering merasakan panas, memerah dan berkeringat pada wajah. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, abdomen tidak teraba adanya massa. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Teman-teman, ini yang ditanyakan adalah diagnosanya ya. Oke, kita ke option A, perimenopause, B, poliminor, C, menopause, D, aminor, atau E, hamil. Sebelum kita ke pembahasan, silahkan coba teman-teman jawab terlebih dahulu ya. Oke, tepat sekali ya teman-teman. Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu perimenopause. Yaitu keluhan yang dirasakan menunjukkan gejala perimenopause apabila ibu sudah tidak mendapatkan haid selama 1 tahun, maka dapat dikatakan menopause. Sedangkan poliminor adalah gangguan haid berupa siklus haid yang lebih singkat dari 21 hari. Kasus tersebut belum menunjukkan tanda-tanda kehamilan walaupun terjadi aminor, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A. Paham ya teman-teman? Jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, kita ke soal berikutnya. Soal yang kedua teman-teman. Seorang perempuan umur 52 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan keluar bercak darah segar dari jalan lahir setelah bersenggama. Hasil anamnesis sudah tidak mendapatkan haid sejak 1,5 tahun yang lalu. Tidak menggunakan kontrasepsi dan sering mengalami keputihan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 130/80, nadi 84 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Abdomen tidak teraba adanya massa dan tidak merasakan adanya nyeri tekan. Pertanyaannya, pemeriksaan apakah yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis pada kasus tersebut? A, darah lengkap, B, pap smear, C, USG vagina, D, IVA test, atau E, biopsi. Silakan teman-teman jawab sebelum kita ke jawaban dan pembahasan. Tepat sekali ya, jawabannya adalah yang E, yaitu biopsi. Salah satu tanda gejala dari kanker serviks adalah keluar bercak darah setelah bersenggama sebagaimana dikeluhkan pada kasus di atas. Namun untuk menegakkan diagnosis diperlukan pemeriksaan lain, yaitu biopsi. Biopsi dilakukan dengan mengambil jaringan dari leher rahim untuk dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui adanya sel kanker atau tidak. Pemeriksaan ini tersedia di rumah sakit. Sedangkan pap smear, IVA test, USG vagina adalah screening yang dapat dilakukan untuk mendeteksi kanker serviks sejak dini. Pemeriksaan darah lengkap dapat dilakukan untuk memeriksa kondisi hati, sumsum, tulang, dan ginjal ya teman-teman. Paham? Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan umur 47 tahun datang ke BPM mengeluh haid tidak teratur selama 1 tahun. Hasil anamnesis terkadang 3 bulan tidak haid, kadang sangat banyak, cemas, dada berdebar-debar, sulit tidur dan mudah tersinggung. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 130/80, nadi 88 kali per menit dan suhu 36 derajat Celcius. Pernapasan 18 kali per menit. Pertanyaannya, keluhan ini pada umumnya sering dialami oleh siapakah pada kasus tersebut? Kita ke option teman-teman.
A. Penyakit jantung, B. Premenopause, C. Gangguan psikologis, D. Penurunan fungsi tubuh, atau E. Peningkatan aktivitas yang berlebihan. Silakan teman-teman jawab sebelum kita ke jawaban dan pembahasan. Oke, benar sekali ya teman-teman, jawabannya adalah premenopause. Pada perempuan dalam masa premenopause akan mengalami penurunan kadar hormon estrogen sehingga menimbulkan keluhan 1 tahun mengalami menstruasi yang tidak teratur, kadang-kadang 3 bulan tidak menstruasi. Kadang menstruasi sangat banyak, sering merasa cemas, dada berdebar-debar, sulit tidur, dan mudah tersinggung. Paham ya teman-teman? Jawaban yang tepat yaitu yang B, premenopause. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan umur 47 tahun datang ke BPM dengan keluhan mengalami haid sebulan 2 kali sejak 2 bulan terakhir. Hasil anamnesis biasanya haid teratur setiap bulan dengan siklus 28-30 hari. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 78 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, pernapasan 24 kali per menit, abdomen tidak teraba adanya massa. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? Baik, kita ke option ya teman-teman. A. Menorrhagia, B. Metrorrhagia, C. Poliminor, D. Oligominor, atau E. Hipominor. Kira-kira mana nih teman-teman jawaban dari soal di atas? Oke, tepat sekali ya, yaitu jawabannya adalah yang C, poliminor. Macam-macam gangguan haid diantaranya menorrhagia atau hiperminor, yaitu perdarahan haid yang lebih dari normal atau lebih dari 8 hari. Sedangkan metrorrhagia adalah perdarahan yang tidak teratur dan tidak ada hubungannya dengan haid. Poliminor adalah siklus haid yang lebih singkat dari 21 hari. Oligominor sendiri adalah siklus haid yang memanjang lebih dari 35 hari, dan hipominor adalah perdarahan haid yang lebih pendek atau lebih kurang dari biasanya. Paham ya teman-teman? Ini adalah macam-macam dari gangguan haid ya. Kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Seorang bidan melakukan pengkajian pada desa binaannya. Data yang diperoleh, banyak perempuan yang menjadi PSK, sekitar 40% dari usia reproduktif, sehingga banyak terjadi infeksi menular seksual atau EMS, bahkan kasus Blenor. Masyarakat berpikir kondisi yang terjadi adalah hal biasa dan pelaku merupakan pahlawan keluarga. Pertanyaannya, tindakan awal apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Nah, ini yang ditanyakan adalah tindakan awal ya teman-teman. Oke, kita ke option teman-teman. A. Penyuluhan, B. Pendekatan tokoh masyarakat, C. Pemberdayaan ekonomi keluarga, D. Mengembangkan kegiatan rohani, atau E. Kerjasama dengan pihak kepolisian. Silakan teman-teman coba menjawab sebelum kita ke jawaban dan pembahasan ya. Benar ya, jawabannya adalah yang B, pendekatan kepada tokoh masyarakat. Kasus tersebut terjadi bukan hanya disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga, berdampak pada akibat kesehatan dan kecacatan bayi baru lahir, termasuk HIV atau AIDS. Secara luas, masyarakat menganggap biasa berbagai kejadian yang terjadi perlu kerjasama dengan tokoh masyarakat agar suasana kondusif bagi bidan untuk dapat melakukan penyuluhan dan kegiatan binaan lainnya pada kelompok masyarakat yang bermasalah tersebut. Paham ya teman-teman? Jawaban yang tepat yaitu yang B, pendekatan kepada tokoh masyarakat. Oke, ke soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 48 tahun datang ke posyandu dengan keluhan menstruasi yang sangat banyak. Hasil anamnesis merasa pusing dan lemas. Sudah menstruasi selama 10 hari. Siklus haid tidak teratur 2-3 bulan. Kadang sulit tidur dan gelisah. Akseptor AKDR hasil pemeriksaan. Tekanan darah 120/80, nadi 92 kali per menit. Pernapasan 20 kali per menit.
suhu 37 derajat Celcius, abdomen tidak teraba massa, in speculo tampak darah mengalir dari OUI. Penyebab apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Infeksi, B. Neoplasia, C. Menopause, D. Gangguan hormonal, atau E. Penggunaan kontrasepsi. Silakan teman-teman coba menjawab sebelum kita ke jawaban dan pembahasan. Benar ya? Jawaban yang tepat adalah gangguan hormonal ya, yang D ya teman-teman. Baik, kita ke pembahasan teman-teman. Perhatikan kata kunci pada soal di antaranya keluhan atau menstruasi yang sangat banyak. Umur 48 tahun, siklus haid tidak teratur 2-3 bulan. Hasil anamnesis kadang sulit tidur dan gelisah. Merupakan kunci kasus ini adalah perdarahan pada perimenopause. Berikutnya perhatikan hasil pemeriksaan tanda vital dalam batas normal. Abdomen tidak teraba massa, in speculo darah mengalir dari OUI. Tidak disampaikan adanya darah yang keluar berbau atau kelainan pada organ genitalia. Merupakan kunci kasus ini perdarahan bukan disebabkan oleh infeksi, neoplasia maupun karena penggunaan kontrasepsi, karena tidak dijelaskan riwayat perdarahan sebelumnya dengan sebab masih menggunakan kontrasepsi. Menopause bukan pilihan karena menopause sudah tidak mengalami haid selama 1 tahun. Paham ya teman-teman? Next soal berikutnya. Seorang perempuan umur 48 tahun datang ke puskesmas mengeluh haid sangat banyak. Hasil anamnesis pusing, lemas, haid selama 10 hari. Siklus tidak teratur, akseptor AKDR. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60, nadi 100 kali per menit. Pernapasan 24 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Abdomen tidak teraba massa, darah mengalir dari OUI. Pemeriksaan lab HB 8 gram per sen. Tindakan awal apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Yang ditanya adalah tindakan awal teman-teman. Kita ke option A, rujuk ke rumah sakit, D, pasang infus, C, transfusi darah, D, memberikan pil KB, atau E, memberikan tablet besi. Seperti biasa, boleh teman-teman jawab sebelum kita ke jawaban dan pembahasan. Oke, jawaban yang tepat yaitu yang B ya, pasang infus. Perhatikan kata kunci pada soal diantaranya, keluhan menstruasi yang sangat banyak, umur 48 tahun, siklus haid tidak teratur 2-3 bulan. Hasil anamnesis merasa pusing dan lemas, sudah menstruasi selama 10 hari. Siklus haid tidak teratur 2-3 bulan. Akseptor AKDR merupakan kunci khusus ini adalah perdarahan pada masa perimenopause. Berikutnya perhatikan hasil pemeriksaan tanda vital dalam batas normal, abdomen tidak teraba massa, in speculo darah mengalir dari OUI. Menunjukkan butuh tindakan segera atau tindakan awal berupa perbaikan keadaan umum dengan pasang infus sebelum pasien dirujuk ke rumah sakit. Paham teman-teman? Next soal berikutnya. Seorang perempuan umur 50 tahun datang ke puskesmas mengeluh keputihan. Hasil anamnesis tidak gatal, encer, tidak berbau, tidak haid sejak 2 tahun yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 130/80, nadi 84 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Abdomen tidak teraba massa dan tidak merasakan nyeri tekan. Pertanyaannya, pemeriksaan apakah yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis pada kasus tersebut? A. Pap smear, B. darah, C. urin, D. IVA, atau E. USG. Oke, langsung kita jawab ya teman-teman. Jawaban yang tepat yaitu yang D, IVA. Perhatikan kata kunci soal ini adalah keputihan pada perimenopause. Perlu screening keganasan yang tersedia di puskesmas yaitu IVA ya teman-teman. Oke, kita ke soal berikutnya teman-teman. Berdasarkan hasil survei pada
sebuah desa didapatkan data bahwa 65% wanita usia subur di desa tersebut memiliki faktor risiko kanker serviks. Namun dari data cakupan pemeriksaan IVA tes, hanya 5% saja yang berpartisipasi pada program tersebut di puskesmas. Sebagian besar wanita usia subur lainnya tidak berpartisipasi karena tidak mengetahui tentang IVA tes dan tidak punya biaya ke puskesmas untuk memeriksakan diri. Tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut ya? Kita ke option teman-teman. A. Edukasi, B. Konseling, C. Sosialisasi BPJS, D. Melaporkan pada dinas sosial, atau E. Pendekatan kepada tokoh masyarakat. Benar ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Edukasi. Perhatikan kata kunci, cakupan IVA tes rendah karena terhambat akses. Penyelesaian masalah pada kasus tersebut dengan mengadakan pemberian edukasi tentang IVA tes. Paham ya teman-teman? Next, soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 50 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan cepat lelah. Hasil anamnesis sering merasa haus, sering BAK terutama malam hari. Berat badan turun ekstrim, hasil pemeriksaan konjungtiva merah muda, tekanan darah 140/80, nadi 84 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, berat badan 54 kg, yang sebelumnya berat badannya 65 kg. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut ya? Kita ke option teman-teman. A. Infeksi saluran kemih, B. Diabetes mellitus, C. Hipertensi, D. Nokturia, atau E. Anemia. Oke, langsung kita jawab teman-teman. Jawaban yang tepat adalah yang B. Diabetes mellitus. Perhatikan kata kunci umur 50 tahun, keluhan sering cepat lelah, sering merasa haus, sering BAK terutama malam hari, berat badan turun ekstrim, merupakan gejala khas diabetes mellitus ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Saya ingatkan kembali kepada teman-teman apabila membutuhkan contoh soal P3K dalam bentuk PDF untuk menambah referensi belajar, silahkan komen di kolom komentar, akan saya berikan secara gratis ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.